Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ilmu kesehatan masyarakat yang tatap muka keempat, kita akan membahas tentang yang namanya kesehatan pribadi. Nah, pengertian kesehatan pribadi adalah segala usaha dan tindakan seseorang untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri dalam batasan-batasan kemampuannya agar mendapatkan kesenangan hidup dan mempunyai tenaga kerja dan sebaik-baiknya. Nah, kesehatan pribadi merupakan jalan untuk mencapai kesehatan hidup sesuai tujuan hidup pribadi dan juga masyarakat, adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih berbahagia dan juga lebih sehat dan juga produktif. Nah, jadi untuk kesehatan pribadi itu kita itu bisa menjaga diri kita sendiri, baik itu dari rohani dan juga jasmani, kita menjaga diri sendiri yang tanpa bantuan orang lain. Jadi misalkan seperti kita menjaga kesehatan kita, misalkan kita bagaimana cara supaya kita hidup sehat, kita makan makanan bergizi, minum minuman yang air putih yang banyak ya, sesuai standarnya kan per hari kurang lebih 1,5 sampai 3 liter. Makanya makanan bergizi tuh nggak harus makanan mewah atau daging ya, cukup tempe tahu ditambah atau telur atau sayur mayur. Mungkin kalau misalkan ada buah bisa. Terus juga konsumsi vitamin, rajin olahraga. Misalkan kalau orang yang tidak suka berolahraga, aktivitasnya ya mungkin jangan terlalu banyak berdiam diri di rumah, bersantai-santai ya, boleh santai istirahat, namun kita wajib misalkan seperti olahraga ringan. Nah, contohnya seperti olahraga ringan itu seperti bersih-bersih, menyapu, mengepel, masak, itu jenis olahraga ya. Jadi aktivitas kecil yang bisa gunakan kita untuk berolahraga secara ringan. Nah, terus konsumsi vitamin dan juga kebersihan, terutama ya kebersihan minimal mandi itu kan sehari 2 kali sehari, kita ganti baju pakaiannya bersih. Kalau pakaiannya kotor, banyak debunya, banyak lumpurnya, lebih baik disarankan harus bersih ya. Jadi terus kemudian lingkungan yang baik ya. Jadi sehat itu pangkal bersih ya. Jadi kalau bersih itu lingkungan kita bersih, otomatis kita juga bersih ya. Kalau lingkungan sekitar kotor, kumuh, banyak lalat dan lain sebagainya, otomatis kita juga mudah sekali terserang penyakit. Kemudian ciri-ciri anak sehat. Nah, tumbuh dengan baik dapat dilihat dari naiknya berat badan secara teratur dan proporsional. Nah, biasanya kalau anak-anak yang BB-nya itu rendah, misalkan kecil, tapi anak itu ada semangat untuk menambah berat badan, misalkan rajin makan, minumnya juga baik, juga anak-anaknya aktivitasnya baik, otomatis ketika ada posyandu bagi anak-anak itu pertumbuhan berat badannya itu insya Allah akan meningkat, walaupun sedikit-sedikit ya. Tapi jangan dikira anak yang kecil itu dia tidak sehat. Mungkin dia ada pertanyaan, Bu, misalkan saya punya saudaranya saya itu kurus padahal makannya itu doyan. Nah, mungkin dari pola aktivitasnya. Jadi ya kalau anak yang juga pola aktivitasnya berlebihan itu juga tidak memicu obesitas. Yang penting anaknya jauh dari sakit ya. Terus tangkas, gesit, dan bergembira. Kalau anaknya ceria, gesit, jarang rewel, jarang demam, sosialnya juga bagus, bisa bercakap dengan baik, itu juga sehat. Nah, terus kemudian mata bersih dan bersinar. Iya, matanya bersih itu misalkan tidak pada skleranya itu tidak kuning ya, putih. Terus tidak ada pembengkakan atau pendarahan, itu dikatakan sehat. Terus kemudian nafsu makan baik dan juga pencernaan makanan baik. Nah, nafsu makanan baik, sehari makannya mungkin sehari 3 kali, lauknya baik, misalkan makan ikan, tahu tempe, atau minum susu, dan juga dia rajin mengkonsumsi buah-buahan dan juga sayuran. Itu baik ya. Terus kemudian kalau ada vitamin boleh dikasih vitamin, cuma sesuai dengan takaran dan juga sesuai dengan resep dokter ya, jangan berlebihan juga nggak baik.
Kemudian senang melakukan olahraga dan menikmati waktu istirahat secara teratur. Nah, ini kalau istirahatnya baik, olahraganya baik, misalkan teratur tidur siang, malamnya juga tidur jam berapa, otomatis dia juga akan sehat. Ya, kulit juga rambutnya bersih dan juga tidak kering. Jadi kulitnya itu tidak kisut, rambutnya tidak berantakan, tidak pirang ya. Jadi biasanya kalau anak-anak kekurangan nutrisi itu biasanya rambutnya itu tidak mengkilat. Ya. Kayak ibaratkan seperti tanah gersang gitu. Terus tidak mempunyai perasaan tertekan dan mudah menyesuaikan diri dengan orang lain. Nah, ini pun sosial, keadaan sosial. Keadaan sosialnya juga baik. Dia mampu berinteraksi dengan tetangganya, teman sebaya atau orang yang anak yang lebih tua atau anak yang juga yang lebih muda dari dia itu komunikasinya lancar. Dan untuk cara pemeliharaan kesehatan. Cara pemeliharaan kesehatan pribadi dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pemeliharaan kesehatan jasmani. Nah, ini pemeliharaan kesehatan jasmani dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan 4 sehat dan juga 5 sempurna yang terdiri dari makanan pokok dan juga lauk sayur, buah yang disempurnakan dengan susu ya. Terus kemudian 2, memelihara kesehatan rohani. Nah, kesehatan rohani termasuk salah satu faktor yang sangat penting dalam kesehatan pribadi. Kesehatan rohani dapat mencapai dengan syarat terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa dan juga mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problema. Jadi kalau anak-anak ini kan biasanya rentan sensitif ya, dia bisa mengetahui mana orang yang baik dengan kita, mana yang jahat itu dia paham. Ya, jadi anak-anak itu biasanya jujur. Makanya kalau kita orang-orang yang hidup di selaku sebagai orang tua atau saudara atau tetangga itu wajib mendapatkan dukungan moral, support ya. Jadi keberadaan dia itu bisa diakui oleh masyarakat sekitar. Terus untuk tips menjaga kesehatan pribadi, nah mandi 2 kali sehari untuk menjaga kebersihan kulit. Ya, jangan menggunakan sabun ya. Terserah menggunakan sabun cair monggo, menggunakan sabun batang monggo. Terus kalau waktunya keramas, sekiranya rambut itu kotor, silakan keramas. Tapi saya sarankan kalau keramas itu kalau bisa jangan setiap mandi ya, karena juga busa yang ada dalam sampo itu kan mengandung busa ya. Jadi kalau bisa mengakibatkan rambut kering atau bercabang. Nah, kalau misalkan rambut itu lepek, kotor, bolehlah silakan ya. Terus mencuci rambut 3 kali seminggu untuk menjaga kesehatan rambut. Nah, ini sebenarnya normalnya rambut kalau tidak terkena polusi apapun ya, hanya keringat biasa itu wajib. Biasanya itu sehari 3 kali dalam seminggu, misalkan 3 hari sekali. Nah, tapi kalau kotor mungkin apalagi kalau terkena hujan itu usahakan keramas supaya kepala kita tidak pusing ya, karena banyak bakteri-bakteri yang masuk. Terus menyikat gigi setiap mandi dan sebelum tidur untuk menjaga kesehatan gigi, apalagi usahakan. Tapi kalau habis makan itu kita apalagi makan coklat, makanan manis-manis itu kalau bisa anak kecil diajari sikat gigi supaya giginya juga tidak menimbulkan karies gigi atau gigis. Terus memotong kuku secara rutin untuk menjaga kebersihan tangan dan kaki. Nah, ini biasanya kalau kita lihat anak kita kalau misalkan kukunya itu menghitam panjang, itu kan biasanya rawan cacing ya. Itu kalau bisa anak itu jangan sampai mengemut tangannya. Nah, kalau panjang kiranya bagaimana dipotong, dan rutin mengkonsumsi obat cacing 1 tahun 2 kali ya. Jadi tiap 6 bulan sekali supaya tidak menimbulkan cacingan pada anak. Terus kemudian pemakaian pakaian bersih untuk menjaga kebersihan tubuh ya. Kalau bersih pakaiannya dipakai. Kalau sekiranya berkeringat ya, bau sudah tidak enak, apalagi kotoran, itu wajib disalin bajunya, jangan terlalu irit juga. Terus kemudian istirahat yang cukup dan juga berolahraga secara rutin dan menjaga kesehatan jasmani. Ya, biasanya kalau umumnya anak-anak itu kan istirahat itu mungkin sekitar 12 sampai 15 jam ya. Kalau untuk dewasa mungkin sekitar minimal itu 7 jam ke atas ya. Jadi kalau terlalu istirahat juga kurang baik ya. Bisa mengakibatkan pusing, badan lemas, kayaknya kurang aktivitas. Oke, sekian dulu materi ini untuk kesehatan pribadi. Jika kurang paham bisa tanya langsung ke saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.